Baru 15 menit setelah suamiku berangkat kerja sambil menitipkan ibu mertuaku yang sudah bertahun-tahun lumpuh karena stroke, sesuatu yang mustahil terjadi. Ibu mertuaku tiba-tiba berdiri, menggenggam tanganku dengan sangat kuat, lalu memaksaku keluar rumah tanpa menjelaskan apapun. Beberapa detik kemudian, rumah kami meledak di belakang kami. Sejak saat itu aku baru sadar, orang yang paling kupercaya ternyata menyimpan rahasia yang mengerikan. Tapi bagaimana mungkin ibu mertuaku sudah tahu semua itu sebelum ledakan terjadi? Pagi itu Astri sudah berada di dapur sejak matahari belum tinggi. Aroma sayur bening memenuhi rumah sederhana yang telah ia tempati selama hampir 6 tahun bersama suaminya, Narji, dan ibu mertuanya. Rumah itu memang tidak besar, tetapi cukup nyaman. Di sanalah Astri menghabiskan hampir seluruh waktunya, terutama untuk merawat ibu mertuanya yang terserang stroke sejak beberapa tahun lalu. Setiap hari kegiatannya hampir sama. Menyiapkan makanan, membersihkan rumah, mengganti pakaian ibu mertua, memandikan, memberi obat, lalu menyuapinya sedikit demi sedikit. Semua itu dilakukan tanpa pembantu. Awalnya terasa berat, tetapi lama-kelamaan Astri menganggapnya sebagai tanggung jawab yang tidak perlu dikeluhkan. Narji sering berkata bahwa hanya Astri yang mampu merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Aku nggak tahu harus membalas semua kebaikanmu bagaimana, ucap Narji suatu malam. Astri hanya tersenyum. Baginya, ibu mertua juga bagian dari keluarganya. Meski begitu, tidak semua orang memahami keputusannya. Tetangga sering berbisik saat melihat Astri mendorong kursi roda ibu mertuanya ke teras. Kasihan sekali, masih muda sudah habis waktunya mengurus orang sakit. Kalau aku sih, pasti suruh masuk panti perawatan. Astri pernah mendengar ucapan itu dengan jelas. Namun ia memilih diam. Menanggapi hanya akan menambah masalah. Pagi itu Narji tampak sibuk memasukkan beberapa berkas ke dalam tas hitamnya. Wajahnya terlihat lebih tegang daripada biasanya. Aku mungkin pergi beberapa hari, katanya sambil mengenakan jaket. Astri mengangguk. Tugasnya jauh. Ya, lumayan. Narji menghampiri ibunya yang hanya duduk diam di kursi roda. Seperti biasa, wanita tua itu hanya menatap kosong ke arah jendela. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak mengeluarkan suara. Narji menggenggam tangan ibunya sebentar. Bu, saya pergi dulu. Tidak ada jawaban. Narji kemudian menoleh kepada Astri. Tolong jangan tinggalkan ibu sendirian. Astri mengangguk lagi. Paling cuma belanja sebentar kalau memang perlu. Narji menggeleng. Kalau bisa jangan keluar rumah dulu. Kalimat itu terdengar aneh. Selama ini Narji tidak pernah melarang Astri pergi ke warung atau mengunjungi tetangga. Namun kali ini nada bicaranya terdengar lebih serius. Memangnya kenapa? Tanya Astri. Narji tersenyum tipis. Cuma perasaanku saja. Aku ingin kalian tetap di rumah sampai aku pulang. Astri tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Baik. Narji mencium kening istrinya, lalu berjalan menuju mobil yang sudah terparkir di depan rumah. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia sempat menoleh ke arah rumah. Tatapannya sulit diartikan. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya mengangkat tangan dan pergi. Astri berdiri di teras sampai mobil itu benar-benar menghilang di tikungan jalan. Rumah kembali sunyi. Ia masuk ke dalam sambil membawa segelas air hangat untuk ibu mertuanya. Ibu, waktunya minum obat. Wanita tua itu tetap diam seperti biasanya. Astri membantu menyandarkan tubuh ibu mertuanya, lalu menyuapi obat sedikit demi sedikit. Semuanya berjalan biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah hidupnya. Setelah selesai, Astri membersihkan dapur. Jam dinding baru menunjukkan sekitar 15 menit sejak Narji berangkat. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari ruang tengah. Brak! Astri langsung berlari. Ibu! Yang dilihatnya membuat napasnya berhenti. Kursi roda kosong. Ibu mertuanya berdiri sambil berpegangan pada meja. Tubuh wanita tua itu gemetar hebat. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Namun matanya terlihat sangat sadar. Ibu. Astri tidak mampu berkata apa-apa. Selama bertahun-tahun dokter mengatakan peluang ibu mertuanya untuk berdiri hampir tidak ada. Tetapi sekarang wanita itu benar-benar berdiri di hadapannya. Sebelum Astri sempat mendekat, ibu mertuanya menggenggam pergelangan tangannya dengan kuat. Pegangannya mengejutkan. Tidak seperti orang yang kehilangan tenaga. Ayo. Suara itu lirih, nyaris tidak terdengar. Astri membelalak.
Selama ini ibu mertuanya bahkan hampir tidak pernah berbicara. Ibu bisa bicara? Wanita tua itu menggeleng cepat. Ayo keluar. Tatapannya dipenuhi ketakutan. Tanpa memberi kesempatan Astri bertanya, ia menarik tangan menantunya menuju pintu depan. Ibu pelan-pelan. Namun wanita tua itu justru semakin memaksa. Mereka keluar dari rumah dengan langkah terburu-buru. Astri menopang tubuh ibu mertuanya agar tidak jatuh. Baru beberapa meter meninggalkan halaman, terdengar suara yang memekakkan telinga. Duar, ledakan besar mengguncang rumah mereka. Kaca-kaca jendela pecah. Atap bagian depan runtuh. Asap hitam langsung membumbung tinggi ke udara. Astri terpaku. Tubuhnya gemetar. Andai mereka masih berada di dalam rumah, mungkin keduanya sudah menjadi korban. Beberapa warga berlarian mendekat sambil berteriak panik. Ada ledakan. Ambil air. Seseorang panggil pemadam. Astri masih belum mampu bergerak. Pandangannya hanya tertuju pada rumah yang mulai dilalap api. Di sampingnya, ibu mertua perlahan terduduk di tanah karena kelelahan. Wanita tua itu memandang rumah yang terbakar, lalu menggenggam tangan Astri sekali lagi. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Dia bukan orang yang kamu kenal." Kalimat itu membuat jantung Astri berdetak semakin keras. Ia menoleh cepat. Maksud ibu siapa? Namun ibu mertuanya sudah kehilangan kesadaran dan terjatuh ke pelukan Astri. Di tengah kobaran api yang membakar rumah mereka, Astri hanya mampu memeluk tubuh wanita tua itu erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut pada satu pertanyaan yang terus berputar di dalam kepalanya. Kalau ledakan itu memang direncanakan, siapa yang sebenarnya ingin membunuhnya? Dan mengapa ibu mertuanya tahu bahaya itu bahkan sebelum semuanya terjadi? Suara sirene mobil pemadam memenuhi udara. Warga berkerumun di depan rumah Astri. Api yang semula membesar akhirnya mulai berhasil dikendalikan, tetapi sebagian besar bangunan sudah hangus. Atap ruang tamu runtuh, sementara dinding dapur menghitam karena terbakar. Astri masih duduk di pinggir jalan sambil memangku kepala ibu mertuanya yang belum sadar. Tangannya terus bergetar. Semua terjadi begitu cepat hingga pikirannya belum mampu menerima kenyataan. Seorang petugas medis menghampiri. "Bu, biar kami periksa dulu." Astri mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, ibu mertuanya mulai membuka mata. Napasnya masih berat, tetapi kondisinya perlahan membaik. "Untung ibu cepat keluar dari rumah," kata salah seorang petugas. Astri menatap wajah ibu mertuanya dengan penuh pertanyaan. Ia ingin bertanya sejak tadi, tetapi keadaan belum memungkinkan. Tak lama kemudian, seorang polisi datang meminta keterangan. "Siapa yang terakhir berada di dalam rumah?" "Saya dan ibu mertua." "Ada kompor menyala?" Astri menggeleng. "Sebelum suami saya pergi, semua sudah saya periksa." "Tabung gas?" "Masih baru. Bahkan baru diganti minggu lalu." Polisi mencatat semua jawaban Astri. "Kami belum bisa menyimpulkan penyebab ledakan. Nanti akan ada tim yang memeriksa lebih lanjut." Astri mengucapkan terima kasih, tetapi pikirannya justru semakin kacau. Kalau bukan tabung gas, lalu apa penyebabnya? Menjelang sore, salah seorang tetangga menawarkan rumahnya untuk tempat beristirahat sementara. Astri menerima tawaran itu karena ia tidak memiliki tempat lain. Ibu mertuanya dibaringkan di sebuah kamar kecil. Setelah memastikan tidak ada orang lain di dalam ruangan, wanita tua itu perlahan membuka mata. "Ibu, bagaimana keadaan ibu?" tanya Astri. Wanita itu memandang langit-langit beberapa saat sebelum akhirnya menoleh kepada Astri. "Maafkan ibu." Kalimat itu membuat Astri kembali terkejut. Suara ibu mertuanya memang masih pelan, tetapi kini jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. "Ibu sebenarnya?" Wanita tua itu menghela napas panjang. "Ada banyak hal yang selama ini ibu sembunyikan." Astri duduk lebih dekat. "Apa maksud ibu?" Wanita itu menutup mata sejenak, seolah sedang mengumpulkan tenaga. "Ibu memang terkena stroke." Astri mengangguk. "Itu benar. Tapi kondisinya tidak separah yang semua orang kira." Jantung Astri kembali berdebar. "Apa? Ibu masih sulit berjalan, masih sering kehilangan tenaga, tapi ibu tidak sepenuhnya lumpuh." Astri tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Kenapa ibu menyembunyikannya? Air mata perlahan mengalir di sudut mata wanita tua itu. Karena hanya dengan cara itu,
Ibu bisa tetap hidup. Ucapan itu membuat Astri semakin bingung. Wanita tua tersebut melanjutkan dengan suara pelan. Kalau mereka tahu kondisi ibu mulai membaik, ibu sudah lama dibungkam. Mereka? Iya. Ruangan kembali sunyi. Astri merasa setiap jawaban justru melahirkan pertanyaan baru. Apa semua ini ada hubungannya dengan ledakan tadi? Wanita tua itu mengangguk perlahan. Ibu sudah menduga mereka akan mulai bergerak. Mereka itu siapa? Wanita tua itu menggenggam tangan Astri. Rian. Nama itu terdengar asing. Siapa Rian? Teman Narji. Astri mengernyit. Narji memang punya banyak teman kerja, tapi saya belum pernah mendengar nama itu. Itu memang yang diinginkan Rian. Maksud ibu? Dia selalu bekerja dari balik layar. Astri mulai merasa tengkuknya dingin. Wanita tua itu memejamkan mata sebentar sebelum melanjutkan. Awalnya Rian sering datang membantu keluarga kami setelah ayah Narji meninggal. Ibu mengenalnya sejak lama? Iya. Kalau begitu kenapa baru sekarang ibu bercerita? Karena ibu tidak punya bukti. Wanita tua itu kembali batu kecil. Dulu ibu mengira Rian orang baik. Lalu, sedikit demi sedikit, dia mulai menguasai hidup Narji. Astri mulai mengingat sesuatu. Beberapa tahun terakhir, Narji memang sering pulang larut malam. Ia selalu beralasan ada pekerjaan tambahan. Kadang teleponnya berdering tengah malam. Saat Astri bertanya, Narji hanya menjawab singkat bahwa itu urusan kantor. Selama ini Astri tidak pernah curiga. Saya pikir semua itu memang pekerjaan, ucap Astri lirih. Ibu juga pernah berpikir begitu. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan Rian? Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia justru bertanya, apa Narji melarangmu keluar rumah pagi tadi? Astri mengangguk. Iya. Itu bukan karena dia khawatir. Perkataan itu membuat Astri menelan ludah. Lalu karena apa? Karena dia tahu sesuatu akan terjadi. Astri langsung berdiri. Mustahil. Ia menggeleng berulang kali. Narji tidak mungkin mencelakai saya. Wanita tua itu tidak membantah. Ibu juga berharap begitu. Kami menikah hampir 6 tahun. Dia selalu baik. Orang bisa berubah. Astri mulai mondar-mandir di dalam kamar. Semua terasa tidak masuk akal. Narji yang selalu mengingatkan agar makan tepat waktu. Narji yang bekerja keras demi keluarga. Narji yang tak pernah sekalipun membentaknya. Apakah semua itu hanya sandiwara? Melihat Astri mulai kehilangan arah, ibu mertuanya meraih sebuah kantong kain kecil yang sejak tadi disembunyikan di balik bajunya. Ibu sengaja membawanya. Ia menyerahkan kantong itu kepada Astri. Di dalamnya terdapat sebuah kunci berwarna kuning kusam. Selain itu ada secari kertas yang sudah mulai pudar. Apa ini? Kunci gudang. Gudang siapa? Gudang milik almarhum suami ibu. Astri membuka lipatan kertas itu. Di sana tertulis sebuah alamat yang berada di pinggiran kota. Kenapa saya harus ke sana? Semua jawaban ada di tempat itu. Astri memandangi alamat tersebut beberapa saat. Saya pergi besok. Wanita tua itu buru-buru menggeleng. Bukan besok. Lalu kapan? Malam ini? Malam? Iya. Kenapa harus malam? Wanita tua itu menatap mata Astri dengan wajah penuh kecemasan. Karena kalau kita menunggu sampai besok, mungkin semua bukti sudah hilang. Belum sempat Astri menjawab, telepon genggamnya berdering. Nama Narji muncul di layar. Tangannya mendadak dingin. Ia menatap ibu mertuanya. Wanita tua itu hanya berbisik pelan. Jangan bilang kalau kita selamat. Astri menarik napas panjang sebelum mengangkat panggilan itu. Halo? Suara Narji terdengar tergesa-gesa. Astri, kamu di mana sekarang? Astri berusaha terdengar tenang. Aku? Belum sempat ia melanjutkan, Narji kembali bertanya dengan nada yang membuat bulu kuduk Astri berdiri. Rumah kita sudah meledak, kan? Astri membeku. Tangannya yang memegang telepon langsung berkeringat. Pertanyaan Narji terdengar sangat aneh. Seharusnya suaminya lebih dulu bertanya apakah dirinya baik-baik saja, bukan langsung memastikan keadaan rumah. Ia berusaha mengendalikan suaranya. Dari mana Mas tahu? Di seberang sana terdengar jeda beberapa detik. Aku ditelepon tetangga. Astri melirik ibu mertuanya. Wanita tua itu perlahan menggeleng,
memberi isyarat agar Astri tidak mempercayai jawaban tersebut. Oh begitu? Jawab Astri singkat. Kamu nggak apa-apa, kan? Iya. Ibu juga selamat? Iya. Narji mengembuskan napas panjang. Syukurlah. Meski begitu, Astri justru merasa ada yang janggal. Nada lega Narji terdengar dipaksakan. Tidak seperti suami yang baru mengetahui rumahnya meledak. Aku mungkin terlambat pulang, lanjut Narji. Urusan di sini belum selesai. Tidak apa-apa. Kalau butuh apa-apa, tinggal telepon. Iya. Percakapan berakhir. Astri meletakkan telepon di atas kasur. Ia memandang layar yang sudah gelap beberapa saat. Mas Narji berubah, gumamnya pelan. Ibu mertuanya menatap Astri dengan sorot mata yang penuh rasa bersalah. Ibu berharap. Ibu salah. Tapi firasat ibu benar. Wanita tua itu menundukkan kepala. Karena itu kita harus pergi sekarang. Langit mulai gelap ketika Astri dan ibu mertuanya meninggalkan rumah tetangga secara diam-diam. Astri meminjam sepeda motor milik seorang tetangga dengan alasan ingin mengambil pakaian di rumah saudaranya. Ia tidak berani mengatakan tujuan yang sebenarnya. Perjalanan menuju alamat di secari kertas memakan waktu hampir 1 jam. Semakin jauh mereka dari pusat kota, jalanan semakin sepi. Lampu penerangan mulai berkurang. Di kanan kiri hanya terlihat kebun dan bangunan tua yang sudah lama tidak ditempati. Benar di sini? Tanya Astri. Ibu mertuanya mengangguk pelan. Tak lama kemudian mereka berhenti di depan sebuah gudang tua yang tertutup semak belukar. Bangunannya terlihat usang. Ket tembok sudah mengelupas, sementara pintu besinya dipenuhi karat. Kalau tidak membawa alamat, Astri tidak akan pernah mengira tempat itu masih digunakan. Ia mengeluarkan kunci yang diberikan ibu mertuanya. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke lubang gembok. Klik. Pintu terbuka. Bau debu langsung menyambut mereka. Astri menyalakan senter dari telepon genggamnya. Ruangan itu dipenuhi rak kayu tua, beberapa kardus, lemari besi kecil, dan meja kerja yang tertutup kain lusuh. Tidak ada orang, bisik Astri. Ibu yakin semua masih ada. Astri mulai membuka satu demi satu kardus yang tersusun di sudut ruangan. Sebagian hanya berisi buku lama dan peralatan bengkel. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah kotak kayu yang terkunci. Kuncinya ternyata sama. Begitu kotak terbuka, napas Astri langsung tertahan. Di dalamnya tersimpan map-map berwarna coklat yang masih tersusun rapi. Selain itu ada beberapa foto, buku catatan, sebuah perekam suara kecil, dan tumpukan dokumen yang sudah menguning. Ini semua milik siapa? Tanya Astri. Milik almarhum suami ibu. Astri mulai membuka map pertama. Isinya laporan keuangan sebuah perusahaan keluarga yang dulu dimiliki ayah Narji. Tidak ada yang aneh. Namun ketika membuka map kedua, wajah Astri berubah. Beberapa lembar dokumen menunjukkan adanya pemindahan aset perusahaan kepada seseorang bernama Rian. Jumlahnya sangat besar. Ini, kenapa bisa begini? Ibu mertuanya menghela napas. Suami ibu mulai curiga sebelum meninggal. Curiga apa? Rian mengambil sedikit demi sedikit harta keluarga. Astri membalik halaman berikutnya. Di sana terdapat salinan rekening dan bukti transfer dengan nominal yang terus bertambah setiap bulan. Yang membuatnya semakin terkejut, ada tanda tangan Narji di beberapa lembar dokumen. Mas Narji? Suara Astri hampir tidak keluar. Tidak mungkin. Ia meneliti tanda tangan itu berkali-kali. Bentuknya sama persis dengan tanda tangan suaminya. Ibu ini palsu, kan? Wanita tua itu hanya memejamkan mata. Ibu berharap begitu. Astri merasakan dadanya mulai sesak. Ia masih berusaha mencari penjelasan lain. Mungkin Narji dipaksa. Mungkin tanda tangannya dipalsukan. Mungkin semua ini hanya kesalahpahaman. Dengan tangan gemetar, Astri mengambil perekam suara yang ada di dalam kotak. Ia menekan tombol putar. Suara seorang pria terdengar memenuhi ruangan. Kalimat pertama langsung membuat Astri mengenalinya. Itu suara ayah Narji. Kalau rekaman ini didengar seseorang, berarti aku mungkin sudah tidak ada. Astri saling berpandangan dengan ibu mertuanya. Rekaman terus berjalan. Rian bukan orang yang selama ini dia tunjukkan. Dia mendekati keluargaku hanya untuk menguasai perusahaan. Suara itu terdengar lelah. Aku sudah menemukan banyak transaksi mencurigakan. Sayangnya Narji terlalu percaya kepadanya. Astri menggenggam erat perekam tersebut.
Kalau suatu hari terjadi sesuatu padaku, simpan semua bukti ini. Jangan biarkan Rian mengambil semuanya. Rekaman berhenti. Ruangan mendadak terasa sangat sunyi. Air mata Astri perlahan jatuh. Selama ini Narji selalu mengatakan ayahnya meninggal karena sakit jantung. Kini muncul pertanyaan baru. Apakah benar hanya karena penyakit? Atau ada sesuatu yang sengaja ditutupi? Saat Astri masih memikirkan semua itu, ibu mertuanya membuka map lain. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto. Foto pertama memperlihatkan Rian sedang berjabat tangan dengan beberapa pria yang tidak dikenal. Foto kedua memperlihatkan seorang perempuan muda berdiri di samping Rian. Perempuan itu berwajah cantik dengan senyum yang sulit ditebak. Itu adik Rian, kata ibu mertuanya. Namanya Siska. Dia juga terlibat. Iya. Apa perannya? Semua dokumen palsu dibuat olehnya. Astri memperhatikan foto itu lebih lama. Entah mengapa wajah perempuan tersebut terasa tidak asing. Beberapa saat kemudian ia langsung teringat. Perempuan itu pernah datang ke rumah mereka. Narji mengenalkannya sebagai petugas administrasi kantor yang sedang mengantar berkas. Saat itu Astri bahkan sempat menyuguhkan minuman. Ternyata perempuan itu bukan sekadar rekan kerja. Ia bagian dari rencana besar yang selama ini disembunyikan. Belum sempat Astri membuka map berikutnya, terdengar suara kendaraan berhenti di luar gudang. Sret. Lampu mobil menyinari celah-celah dinding yang mulai lapuk. Astri langsung mematikan senter. Ibu. Wanita tua itu memegang tangan Astri erat. Langkah kaki terdengar mendekat. Seseorang berhenti tepat di depan pintu gudang. Kemudian terdengar suara laki-laki yang dingin. Aku tahu kalian ada di dalam. Jantung Astri berdetak semakin cepat. Ia mengenali suara itu meski baru sekali mendengarnya. Rian. Pria itu kembali berbicara dengan nada tenang, seolah yakin mangsanya tidak punya jalan keluar. Kalau kalian menyerahkan semua dokumen sekarang, mungkin malam ini tidak akan ada yang terluka. Astri menahan napas. Ia mematikan layar telepon genggamnya agar cahaya tidak terlihat dari luar. Gudang tua itu langsung dipenuhi kegelapan. Hanya sedikit sinar bulan yang masuk melalui celah dinding kayu yang sudah rapuh. Di luar, suara Rian kembali terdengar. Aku hitung sampai 3. Tidak ada jawaban. 1. Astri memegang tangan ibu mertuanya semakin erat. 2. Wanita tua itu memberi isyarat agar Astri tetap diam. 3. Sesaat kemudian terdengar suara langkah kaki mengelilingi gudang. Rupanya Rian sedang mencari jalan masuk lain. Astri segera memasukkan semua dokumen penting ke dalam tas ranselnya. Ia juga mengambil perekam suara dan beberapa foto yang dianggap paling penting. Ibu, kita harus keluar. Ibu mertuanya mengangguk pelan. Ia menunjuk ke arah belakang gudang. Di sana terdapat pintu kecil yang hampir tertutup tumpukan kayu. Astri mendorong tumpukan itu perlahan agar tidak menimbulkan suara. Setelah cukup terbuka, ia membantu ibu mertuanya berjalan melewati pintu belakang. Mereka keluar tepat ketika terdengar benturan keras dari pintu depan gudang. Brak! Rian rupanya berhasil mendobrak masuk. Tanpa menoleh lagi, Astri membawa ibu mertuanya menyusuri jalan setapak yang dipenuhi semak. Langkah mereka tidak cepat. Kondisi ibu mertuanya masih lemah. Namun mereka terus berjalan sampai akhirnya menemukan jalan raya. Beberapa menit kemudian sebuah mobil bak terbuka melintas. Astri melambaikan tangan. Saya numpang, Pak. Pengemudi yang melihat kondisi mereka langsung menghentikan kendaraan. Mau kemana, Bu? Ke kota. Naik saja. Astri mengucapkan terima kasih berkali-kali. Setelah memastikan Rian tidak terlihat, mereka naik ke belakang mobil. Barulah ia merasa bisa bernapas lega. Malam itu mereka menginap di rumah Bu Ratna, sahabat lama ibu mertuanya. Rumah sederhana itu berada di sebuah gang kecil yang jauh dari keramaian. Begitu melihat ibu mertuanya datang, Bu Ratna langsung memeluknya. Ya Allah, akhirnya kamu datang juga. Astri terkejut. Ibu sudah saling kenal? Bu Ratna mengangguk. Kami berteman sejak muda. Ibu tidak pernah cerita. Semua memang sengaja dirahasiakan, jawab Bu Ratna. Setelah mereka duduk di ruang tamu, Astri mengeluarkan seluruh dokumen dari dalam tas. Bu Ratna membaca beberapa lembar dengan wajah semakin serius. Jadi mereka sudah mulai bergerak. Ibu tahu semua ini? Tanya Astri. Saya tahu sebagian. Kenapa tidak melapor ke polisi sejak dulu? Bu Ratna menghela napas.
Karena bukti kami belum cukup. Astri merasa kepalanya semakin penuh. Setiap jawaban justru membuka rahasia baru. Ia menatap ibu mertuanya. Bu, saya ingin tahu semuanya. Jangan ada lagi yang disembunyikan. Wanita tua itu mengangguk pelan. Narji memang anak yang baik. Astri terdiam. Tapi setelah ayahnya meninggal, hidupnya berubah. Karena Rian? Iya. Menurut ibu mertuanya, saat perusahaan keluarga mengalami kesulitan keuangan, Narji mulai sering meminta bantuan kepada Rian. Awalnya Rian menawarkan pinjaman dan membantu mengurus beberapa urusan bisnis. Sedikit demi sedikit Narji mulai bergantung kepadanya. Hingga akhirnya semua keputusan penting selalu melibatkan Rian. Apa Mas Narji tahu kalau Rian jahat? Pada awalnya tidak. Lalu sekarang? Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Ibu tidak tahu seberapa jauh dia sudah terlibat. Jawaban itu membuat hati Astri sedikit tenang. Masih ada kemungkinan Narji hanya menjadi korban. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Bu Ratna mengambil satu map yang belum sempat dibuka Astri. Kamu harus lihat ini. Astri membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat salinan surat utang dengan nilai yang sangat besar. Nama peminjamnya adalah Narji. Sedangkan pemberi pinjaman, Rian. Tanggalnya sudah hampir 3 tahun yang lalu. Apa ini benar? Tanya Astri. Bu Ratna mengangguk. Narji terlilit utang setelah perusahaan ayahnya bangkrut. Kenapa dia tidak pernah cerita kepada saya? Mungkin dia malu. Astri membalik halaman berikutnya. Semakin dibaca, wajahnya semakin pucat. Di bagian akhir terdapat sebuah perjanjian. Sebagai jaminan, Narji bersedia membantu semua urusan bisnis Rian sampai utangnya lunas. Tanpa sadar Astri mengepalkan tangan. Berarti selama ini Mas Narji bekerja untuk Rian. Iya. Tapi itu belum membuktikan dia ikut melakukan kejahatan. Bu Ratna mengangguk pelan. Itulah yang ingin kami cari tahu. Menjelang tengah malam, telepon Astri kembali berdering. Narji. Astri ragu beberapa saat sebelum mengangkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Narji terdengar lebih tenang dibanding sebelumnya. Kamu sekarang di mana? Di rumah teman. Rumah siapa? Astri sengaja tidak menjawab. Mas sudah pulang? Belum. Katanya tugas. Iya. Mas benar-benar sedang bekerja? Di seberang sana terdengar keheningan. Apa maksudmu? Enggak apa-apa. Narji tertawa kecil. Kamu aneh. Mas juga. Percakapan kembali hening. Kemudian Narji berkata pelan. Kalau ada orang yang menghubungimu, jangan percaya. Siapa? Pokoknya jangan percaya. Apa termasuk Rian? Kalimat itu membuat Narji langsung diam. Beberapa detik tidak terdengar suara apapun. Astri bisa mendengar napas suaminya yang berubah berat. Dari mana kamu tahu nama itu? Pertanyaan tersebut menjadi jawaban yang selama ini dicari Astri. Narji mengenal Rian. Bahkan reaksinya menunjukkan ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Saya cuma bertanya. Jangan pernah cari tahu tentang dia. Kenapa? Karena itu berbahaya. Berbahaya buat siapa? Buat saya atau buat Mas? Belum sempat Narji menjawab, sambungan telepon tiba-tiba terputus. Astri mencoba menelepon kembali, tetapi nomor Narji sudah tidak bisa dihubungi. Ia menatap layar telepon dengan perasaan campur aduk. Harapan bahwa suaminya tidak terlibat mulai memudar. Keesokan paginya, Bu Ratna menerima telepon dari seorang kenalannya yang bekerja sebagai petugas keamanan di kawasan pergudangan. Ada yang datang ke gudang semalam, kata pria itu. Siapa? Rian. Apa dia sendirian? Tidak. Dia bersama seorang laki-laki. Bu Ratna mengaktifkan pengeras suara agar Astri ikut mendengar. Laki-laki itu beberapa kali saya lihat sebelumnya. Siapa namanya? Tanya Bu Ratna. Saya kurang tahu. Tapi semalam saya dengar Rian memanggilnya. Narji. Mendengar nama itu, tubuh Astri terasa lemas. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini ia masih berharap semua dokumen, semua dugaan, dan semua kecurigaan itu salah. Namun kini ada orang lain yang melihat sendiri Narji berada bersama Rian di gudang yang mereka datangi. Ibu mertuanya memeluk Astri erat. Dengan suara yang bergetar, wanita tua itu berkata, Ibu tidak ingin kamu membenci Narji.
Astri menangis dalam pelukan ibu mertuanya. Saya hanya ingin tahu, apakah suami yang saya cintai masih ada, atau dia sudah berubah menjadi orang yang sama sekali tidak saya kenal. Tangis Astri belum benar-benar reda. Ucapan petugas keamanan yang memastikan Narji bersama Rian semalam terus terngiang di kepalanya. Selama ini ia selalu percaya kepada suaminya. Kini, kepercayaan itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Namun ibu mertuanya memegang kedua tangan Astri dengan lembut. Dengarkan ibu. Astri mengusap air matanya. Ibu masih yakin Narji belum sepenuhnya menjadi orang jahat. Astri menatap wajah wanita tua itu. Kalau begitu kenapa Mas bersama Rian? Karena Rian tidak pernah memberi jalan keluar. Maksud ibu? Narji sudah terlalu dalam. Kalimat itu membuat Astri kembali terdiam. Ibu mertuanya menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun Rian terus mengikat Narji dengan utang, ancaman, dan rasa bersalah. Sedikit demi sedikit, Narji kehilangan keberanian untuk melawan. Setiap kali Narji ingin berhenti, Rian selalu mengancam akan menghancurkan keluarganya. Kenapa Mas tidak pernah cerita kepada saya? Dia malu. Astri menggeleng pelan. Kalau dia jujur sejak awal, kami pasti bisa mencari jalan bersama. Wanita tua itu tidak menjawab. Ia tahu penyesalan sekarang sudah tidak banyak membantu. Siang harinya, Bu Ratna datang membawa sebuah amplop coklat. Ada orang yang menitipkan ini. Dari siapa? Tanya Astri. Dia tidak mau menyebutkan nama. Astri membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah kartu memori dan secari kertas. Tulisan di kertas itu sangat singkat. Kalau ingin tahu siapa dalang semuanya, lihat isi kartu ini. Jangan percaya siapapun. Astri segera meminjam laptop milik Bu Ratna. Begitu kartu memori dipasang, muncul beberapa rekaman video. Video pertama memperlihatkan halaman belakang sebuah rumah. Tanggal pada layar menunjukkan rekaman itu dibuat beberapa minggu sebelum ledakan. Di dalam video tampak Rian sedang berbicara dengan adik perempuannya, Siska. Suara mereka terdengar cukup jelas. Kalau rumah itu meledak, semua bukti ikut hilang, kata Siska. Rian mengangguk. Yang penting perempuan itu juga ada di dalam. Bagaimana dengan Narji? Dia tidak perlu tahu semuanya. Jantung Astri berdetak semakin cepat. Video terus berjalan. Kalau Narji bertanya, katakan saja itu kecelakaan. Astri langsung memegang mulutnya. Air mata kembali jatuh. Ternyata benar. Ledakan itu memang sudah direncanakan. Namun yang paling membuatnya terkejut adalah kalimat terakhir Rian. Narji cukup menjalankan tugasnya membawa ibunya tetap di rumah. Selebihnya biar kita yang urus. Astri memutar ulang bagian itu beberapa kali. Ia mencoba mencari apakah Narji benar-benar mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Sayangnya, wajah Narji tidak muncul di rekaman. Itu berarti... Gumam Astri. Iya, kata Bu Ratna. Narji mungkin tidak tahu akan terjadi ledakan. Harapan kecil kembali muncul di hati Astri. Narji memang bersalah karena bekerja sama dengan Rian. Tetapi belum tentu ia mengetahui rencana membunuh istrinya sendiri. Sore menjelang malam. Tiba-tiba telepon Bu Ratna berbunyi. Seorang pria berbicara dengan suara terburu-buru. Bu Ratna, hati-hati. Ada beberapa orang mencari Astri. Siapa? Orang-orang Rian. Bagaimana kamu tahu? Mereka bertanya ke banyak tempat. Bu Ratna langsung mematikan telepon. Kita harus pindah. Belum sempat mereka berkemas, terdengar suara rem mobil berhenti di depan rumah. Disusul suara pintu yang dibanting keras. Brak! Astri mengintip dari balik jendela. 4 orang turun dari 2 mobil hitam. Di belakang mereka berdiri Rian. Sedangkan di sampingnya, Narji. Tubuh Astri langsung membeku. Mas? Narji tampak gelisah. Berkali-kali ia menoleh ke kanan dan kiri seolah mencari seseorang. Berbeda dengan Rian yang justru terlihat santai. Ia melangkah menuju pintu rumah. Tok, tok, tok. Astri. Suara Narji terdengar dari luar. Aku tahu kamu di dalam. Astri tidak bergerak. Ia tidak tahu apakah harus percaya atau justru takut. Rian kemudian ikut berbicara. Kami hanya ingin mengambil dokumen. Tidak akan ada yang terluka kalau kamu bekerja sama. Bu Ratna memberi isyarat agar semua tetap diam. Namun tiba-tiba terdengar suara benturan. Brak! Anak buah Rian mulai mendobrak pintu. Pintu belakang, bisik Bu Ratna.
Mereka bertiga segera berlari menuju halaman belakang. Sayangnya dua orang sudah menghadang di sana. Astri mundur perlahan. Rian muncul sambil tersenyum tipis. Sudah selesai permainan ini. Ia mengulurkan tangan. Berikan dokumennya. Astri memeluk tasnya erat. Tidak. Kalau begitu jangan salahkan aku. Rian mengangguk kepada anak buahnya. Salah seorang langsung maju hendak merebut tas Astri. Saat itulah Narji berteriak. Jangan sentuh dia. Semua orang menoleh. Rian tersenyum sinis. Akhirnya kamu menunjukkan perasaanmu. Narji melangkah mendekati Astri. Aku cuma ingin bicara. Sudah terlambat, jawab Astri dengan mata berkaca-kaca. Narji menundukkan kepala. Aku memang bersalah. Mas tahu rumah kita akan diledakkan? Narji langsung mengangkat wajah. Apa? Jawab. Aku tidak tahu. Rian tertawa pelan. Sudah, Narji. Tidak usah berpura-pura. Narji menoleh tajam. Kamu bilang cuma ingin mengambil dokumen. Itu dulu. Rian mendekati Astri. Tapi sekarang dia sudah tahu terlalu banyak. Kalimat itu membuat Narji sadar. Apa maksudmu? Kamu pikir aku akan membiarkan mereka hidup? Narji mundur selangkah. Kamu janji tidak akan menyakiti siapapun. Itu sebelum ibumu ikut campur. Narji mengepalkan tangan. Kamu bohong. Rian tersenyum. Aku memang tidak pernah berniat menepati janji. Suasana berubah tegang. Siska yang sejak tadi diam, akhirnya mengeluarkan sebuah pisau kecil dari dalam tasnya. Buang waktu saja. Ia melangkah cepat ke arah Astri. Tanpa berpikir panjang, ibu mertua langsung berdiri di depan Astri. Jangan. Siska mendorong wanita tua itu hingga terjatuh. Namun ibu mertua kembali bangkit dan memeluk Astri, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Pergi, Astri. Siska kembali mengayunkan pisaunya. Narji berlari sekuat tenaga. Berhenti. Ia berhasil menepis tangan Siska hingga pisau terlempar ke tanah. Rian marah. Kamu memilih mereka? Narji menatap Rian dengan penuh penyesalan. Aku sudah terlalu lama mengikuti semua perintahmu. Kalau begitu kamu ikut hancur. Rian memberi isyarat kepada anak buahnya. Mereka langsung mengepung Narji. Perkelahian tidak bisa dihindari. Di tengah kekacauan itu, Astri teringat telepon genggamnya masih berada di dalam saku. Dengan tangan gemetar, ia segera menghubungi polisi dan mengirim lokasi rumah Bu Ratna. Ia hanya berharap bantuan datang sebelum semuanya terlambat. Sementara di hadapannya, Narji terus berusaha melindungi Astri dan ibunya dari serangan orang-orang Rian. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Astri melihat suaminya benar-benar melawan orang yang selama ini mengendalikan hidupnya. Namun ia juga sadar, pertarungan itu baru saja dimulai. Belum ada yang tahu siapa yang akan keluar dari halaman rumah itu dalam keadaan selamat. Suara pukulan dan teriakan memenuhi halaman rumah Bu Ratna. Narji berusaha menghadang dua anak buah Rian yang terus menyerangnya. Meski beberapa kali terkena pukulan, ia tidak mundur sedikit pun. Yang ada di pikirannya hanya satu, memastikan Astri dan ibunya tetap selamat. Rian berdiri beberapa langkah dari keributan itu. Wajahnya tetap tenang, seolah semua yang terjadi hanyalah permainan yang sudah ia atur. Kamu terlambat sadar, Narji, katanya dingin. Narji mengusap darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Aku memang bodoh karena percaya kepadamu. Bukan percaya. Kamu terlalu mudah dikendalikan. Rian tersenyum tipis. Kamu butuh uang. Aku memberi uang. Kamu terlilit utang. Aku yang membantu. Kamu takut kehilangan semuanya. Aku memanfaatkan ketakutanmu. Setiap kalimat itu terasa seperti tamparan. Narji tidak bisa membantah. Semua memang benar. Selama bertahun-tahun ia menutup mata terhadap banyak hal. Ia memilih mengikuti semua perintah Rian karena berpikir tidak punya pilihan lain. Namun ia tidak pernah membayangkan Rian akan mencoba membunuh Astri. Itu sebabnya kamu sengaja menyuruhku pergi pagi itu? Tanya Narji. Tentu saja. Rian tertawa kecil. Kalau kamu tetap di rumah, rencanaku akan berantakan. Narji mengepalkan kedua tangannya. Berarti selama ini aku hanya diperalat. Baru sadar? Rian belum selesai berbicara ketika suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Wajah Siska langsung berubah panik. Kak, polisi. Rian menoleh ke arah jalan depan.
Beberapa mobil polisi memasuki gang dengan cepat. "Semua ikut aku," teriaknya kepada anak buahnya. Mereka berusaha melarikan diri melalui halaman belakang. Namun polisi sudah lebih dulu mengepung rumah dari berbagai arah. Tidak ada yang bergerak. Suara tegas orang polisi membuat suasana mendadak hening. Satu persatu anak buah Rian menyerahkan diri. Siska mencoba kabur melewati pagar samping, tetapi langsung ditangkap oleh dua polisi. Sementara itu, Rian masih berdiri di tempat. Tatapannya tertuju pada Narji. "Kamu yang mengkhianatiku." Narji menggeleng. "Bukan, aku hanya berhenti menjadi orang bodoh." Dua petugas menghampiri Rian dan memasangkan borgol di kedua tangannya. Pria itu masih sempat menatap Astri sambil tersenyum sinis. "Kalau bukan karena ibumu itu, kamu sudah mati sejak kemarin." Ucapan itu membuat Astri merinding. Kini tidak ada lagi keraguan. Ledakan di rumah mereka memang direncanakan sejak awal. Polisi kemudian memeriksa seluruh dokumen yang dibawa Astri. Perekam suara milik almarhum ayah Narji, salinan transaksi keuangan, surat utang, hingga rekaman video dari kartu memori menjadi bukti penting. Seorang penyidik menghampiri Astri. "Semua ini sangat membantu. Apakah cukup untuk menahan mereka?" Penyidik mengangguk. Bukti-buktinya saling menguatkan. Astri mengembuskan napas lega. Perjuangannya selama beberapa hari akhirnya tidak sia-sia. Di sisi lain halaman, Narji duduk sendirian dengan kedua tangan menutupi wajahnya. Seorang polisi menghampirinya. "Saudara Narji, kami juga perlu meminta keterangan." Narji mengangguk pelan. "Saya siap." Astri memandang suaminya dari kejauhan. Perasaan di dalam hatinya sulit dijelaskan. Ia masih mencintai pria itu. Namun luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Narji berjalan menghampiri Astri. Tatapannya penuh penyesalan. "Astri?" Astri tidak menjawab. "Aku minta maaf." Air mata Narji jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku memang bekerja untuk Rian. Aku menandatangani banyak dokumen. Aku membantu menutupi transaksi yang seharusnya tidak kulakukan. Aku takut. Aku pikir selama aku mengikuti semua perintahnya, keluarga kita akan aman." Narji menundukkan kepala. "Tapi aku salah." Astri akhirnya berbicara. "Kenapa Mas tidak pernah jujur?" "Aku malu." "Malu lebih penting daripada keselamatan keluargamu." Narji tidak sanggup menjawab. Semua alasan yang dulu ia simpan kini terdengar tidak berarti. Astri menghapus air matanya. "Saya bisa memaafkan Mas." Narji mengangkat wajahnya dengan penuh harapan. Tapi memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Kalimat itu membuat mata Narji kembali berkaca-kaca. "Saya butuh hidup tanpa rasa takut. Saya juga butuh waktu untuk menyembuhkan hati saya." Narji hanya mengangguk. Ia sadar dirinya telah kehilangan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Beberapa minggu kemudian, proses hukum terhadap Rian dan Siska mulai berjalan. Keduanya didakwa atas berbagai tindak kejahatan, termasuk perencanaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan aset perusahaan. Narji juga menjalani proses hukum karena keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen dan membantu menyembunyikan transaksi ilegal. Namun sikapnya yang kooperatif serta kesediaannya membongkar seluruh jaringan Rian menjadi pertimbangan dalam proses persidangan. Sementara itu, ibu mertua menjalani perawatan intensif. Dokter menjelaskan bahwa kondisinya memang masih lemah, tetapi peluang pemulihannya jauh lebih baik karena selama ini ia terus berusaha melatih tubuhnya secara diam-diam. Suatu sore, Astri duduk di samping tempat tidur ibu mertuanya. Wanita tua itu menggenggam tangan Astri. "Ibu sudah membuat hidupmu susah." Astri menggeleng sambil tersenyum. "Justru ibu yang menyelamatkan hidup saya." Air mata keduanya jatuh bersamaan. Selama ini mereka dipersatukan bukan hanya oleh status mertua dan menantu, melainkan oleh perjuangan yang mereka lalui bersama. Sejak hari itu, Astri tidak lagi memanggilnya dengan sebutan ibu mertua. Ia hanya berkata, "Bu." Satu kata sederhana yang terasa jauh lebih hangat. Beberapa bulan berlalu. Rumah yang dulu hancur mulai dibangun kembali. Bukan sebagai tempat untuk mengulang masa lalu, tetapi sebagai tanda bahwa hidup selalu memberi kesempatan untuk memulai lagi. Astri membuka usaha catering kecil yang sejak lama ingin ia jalankan. Bu Ratna dan ibu mertuanya membantu sebisa mereka. Pelan-pelan usahanya berkembang. Sementara itu,
Narji menjalani hukumannya dengan penuh penyesalan. Ia tidak lagi menyalahkan siapapun. Dalam setiap kesempatan, ia hanya berharap suatu hari nanti Astri benar-benar bisa hidup bahagia, meski bukan lagi bersamanya. Astri memilih melanjutkan hidup tanpa dendam. Ia belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti kembali bersama, melainkan melepaskan beban agar bisa melangkah ke depan. Ia juga memahami satu hal yang tidak akan pernah dilupakannya. Orang yang selama ini dianggap paling lemah ternyata menjadi penyelamat hidupnya. Sedangkan orang yang paling ia percaya hampir menyeretnya ke dalam kehancuran karena memilih diam di hadapan kejahatan. Sejak hari itu, Astri percaya bahwa keluarga bukan hanya tentang ikatan darah atau status pernikahan. Keluarga adalah mereka yang tetap berdiri di samping kita ketika seluruh dunia mulai berpaling. Dan ibu mertuanya telah membuktikan arti itu dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan perempuan yang telah ia anggap sebagai anak kandungnya.